Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai peradaban awal dunia. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai peradaban awal di Afrika. Siapa yang di sini tahu tentang negara Mesir? Nah, Mesir adalah sebuah negara yang berada di benua Afrika. Mesir adalah negara yang dilalui Sungai Nil yang bermata air di Danau Albert di wilayah negara Uganda. Ahli sejarah Yunani Herodotus mengatakan bahwa Mesir adalah hadiah Sungai Nil. Menurut legenda Mesir kuno, air Sungai Nil adalah air mata Dewi Isis yang selalu menangis dan menyusuri Sungai Nil untuk mencari jenazah putranya yang gugur dalam pertempuran. Namun, secara ilmiah, air tersebut berasal dari gletser yang mencair dari pegunungan Kilimanjaro di Afrika Timur dan bermuara di Laut Tengah. Mesir merupakan sebuah kerajaan yang diperintah oleh raja yang bergelar Firaun. Dia berkuasa secara mutlak. Firaun dianggap dewa dan dipercaya sebagai putra dewa Osiris. Oleh karena itu, seluruh kekuasaan berada di tangannya, baik sipil, militer, maupun agama. Dalam menjalankan pemerintahannya, Firaun mengangkat para pejabat yang umumnya berasal dari golongan bangsawan. Pemerintahan Mesir kuno dibagi menjadi 3, Mesir kuno, Mesir pertengahan, dan Mesir baru. Masing-masing pemerintahan dipimpin oleh raja yang berbeda. Mesir kuno dipimpin oleh Menes yang berhasil menyatukan Mesir dari perang saudara sehingga Mesir dianggap mulai aman. Mesir pertengahan dipimpin oleh Sesostris III. Ibu kota Mesir pada saat itu adalah Tebe. Sedangkan Mesir baru dipimpin oleh Raja Ahmosis I dan mengusir bangsa Hyksos dari Mesir sehingga berdirilah Mesir baru yang kuat dan berlangsung sampai tahun 1100 sebelum Masehi. Kehidupan sosial dan struktur masyarakat Mesir kuno dikelompokkan ke dalam sistem hierarki dengan Firaun berada di posisi paling puncak atau paling tinggi, serta budak di posisi paling bawah atau paling rendah. Kelompok masyarakat yang paling dekat dengan golongan paling atas, seperti pejabat pemerintah, tentara, dan juru tulis, merupakan kelompok paling kaya dan berpengaruh. Dalam hal kepercayaan, bangsa Mesir kuno menyembah banyak dewa atau politeisme. Dewa-dewanya yaitu Dewa Ra atau Dewa Matahari, Dewa Amon yaitu Dewa Bulan, yang kemudian menjadi Dewa Amon-Ra, Dewa Osiris atau Dewa Tertinggi, Dewa Set, Dewa Penguasa Dunia Gelap, Dewi Isis, Permasyuri, Dewa Osiris, dan Dewa Anubis atau Dewa Kematian. Bangsa Mesir kuno percaya bahwa roh dari orang yang meninggal akan tetap abadi selama jasad orang yang meninggal tersebut tidak hancur. Oleh karena itu, mayat raja-raja Mesir kuno yang telah meninggal diawetkan dengan cara dibalsem. Mayat dibalsem dengan ramuan-ramuan yang dibalut kain putih tipis dan disimpan dalam peti mayat yang besar. Peti mayat tersebut kemudian diletakkan di dalam piramida agar mayat tetap aman dari pencurian mayat. Peradaban Mesir kuno merupakan peradaban tertua di dunia. Diketahui dari penemuan batu Rosetta yang berhasil dibaca oleh sarjana Prancis Champollion pada tahun 1822. Tulisan bangsa Mesir kuno adalah hieroglif atau tulisan gambar. Bangsa Mesir kuno telah mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi. Hal ini terbukti dengan adanya bangunan raksasa seperti piramida. Piramida dibangun pada masa Mesir kuno. Bangsa Mesir kuno juga memiliki pengetahuan yang tinggi mengenai ilmu perbintangan atau astronomi. Ilmu ini berkaitan dengan aspek kehidupan agrarisnya. Misalnya, untuk menentukan musim atau saat yang tepat untuk bercocok tanam. Mereka memperhatikan peredaran bulan dan bintang di langit. Lama-kelamaan, pengetahuan tentang astronomi tersebut semakin berkembang. Akhirnya, bangsa Mesir mampu membuat sistem penanggalan atau kalender bulan berdasarkan siklus bulan. Kalender yang dibuat bangsa Mesir kuno terdiri atas 12 bulan. Tiap bulan terdiri atas 30 hari. Satu masa ditambah dengan 5 hari, jadi jumlah hari dalam setahun menjadi 365 hari. Selain itu, mereka juga sudah mengenal tahun kabisat seperti yang kita kenal dewasa ini. Di bidang pengobatan, pengetahuan bangsa Mesir kuno sudah tinggi. Para tabib telah mampu membuat ramuan dan teknik pembedahan. Tradisi pengawetan atau pembalseman mayat-mayat Firaun dengan menggunakan ramuan-ramuan tertentu atau biasa disebut sebagai mumi yang dilakukan oleh bangsa Mesir adalah bukti kemampuan mereka di bidang obat-obatan dan pembedahan.
Selain itu, bangsa Mesir kuno juga telah mempunyai penemuan-penemuan, seperti kemampuan membuat alat rumah tangga, senjata, dan peralatan hidup lainnya yang terbuat dari tanah liat dan logam. Cukup sekian pembahasan kita kali ini. Bagaimana? Apakah kalian sudah lebih memahami mengenai peradaban Mesir kuno? Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.